Jadi jenis ancaman hukuman itu kan sebenarnya tergantung dari motif Ferdi Sambo tadi ya, kita sudah sedikit bahas tadi sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua tadi. Jika ada bukti perencanaan dalam pembunuhan tersebut, maka dia diancam dengan pidana mati seumur hidup atau tadi paling lama 20 tahun penjara. Namun jika tidak ada bukti perencanaan, maka dia akan dikenakan tadi hanya pembunuhan biasa, yaitu ancaman paling lama 15 tahun. Karena ini juga pelakunya seorang aparat penegak hukum, itu nanti bisa diperberat, Mas. Ada tambahan tersendiri. Iya. Misalnya saya kira sampai 1/3 atau berapa. Jadi ada tambahan kalau pelaku kejahatan adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, namun tadi saya jelaskan, jika tersangka lainnya itu sudah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu 340, maka kemungkinan besar tadi Ferdi Sambo akan diancam pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Ini tambah ramai ini, Prof, nih. Soal Irjen Ferdi Sambo. Iya, tapi kok Mas Aap kelihatan senyum-senyum itu ada apa itu? Karena cukup, apa merasa cukup ada yang seru, lucu, ada yang aneh, ada yang wah gitu loh. Ya kita juga semua bertanya-tanya, Prof. Iya. Ini kayak sinetron ya. Cukup pelik sekali gitu. Kita mengamati kan dari beberapa minggu yang lalu, Prof, soal Irjen Sambo ini. Iya. Tapi izinkan, Prof, saya bacakan satu berita. Ya, ini terkait dengan Irjen Ferdi Sambo yang jadi tersangka dari kematian Brigadir J. Ini babak baru, Prof. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama ini Irjen Ferdi Sambo juga ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok demi kelancaran pemeriksaan. Tim SUS telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Selasa 29 bulan 8. Prof. Suteki, tersangkanya udah ada nih, Prof. Tapi banyak yang bertanya soal belum terungkapnya motif penyapan dari Brigadir J ini, Prof. Menurut jenengan, apakah penting, Prof, mengetahui motif pembunuhan ini, Prof? Iya, saya coba ralat sedikit tadi, Mas bilang 29 bulan 8. Oh. Kan tanggal 9 bulan 8. Oh iya, 9 bulan 8. Salah ya. Wah, ini penting ini tanggal itu. Tidak boleh mundur atau maju ya. Mundur, Prof. Iya. Iya, kalau soal apa ya namanya motif. Tadi motif ya yang ditanyakan. Motif. Ya. Motif itu sebenarnya memang penting ya untuk digali begitu, karena motif itu sesuatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, motif dalam kaitannya dengan kejahatan itu berarti apa? Dorongan yang terdapat dalam sikap batin, ya sikap batin pelaku untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Nah, motif suatu perbuatan tindak pidana itu penting, Mas, untuk diungkap untuk menilai tingkat kesengajaan dan ada tidaknya perencanaan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya ini contoh pembunuhan itu ya. Nah, kalau pada pembunuhan biasa itu perbuatan itu kan dilakukan seketika pada waktu timbul niat. Nah, sedangkan kalau pada pembunuhan berencana itu ketika timbul niat tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan itu loh. Nah, ini nanti motifnya memang beda-beda kan, orang itu melakukan pembunuhan juga seketika itu muncul langsung, apakah akibat cekcok kemudian mau. Nah, beda lagi kalau misalnya motifnya misalnya ada
upaya balas dendam misalnya ya. Kemudian ada upaya untuk menyingkirkan karena rivalitas misalnya. Ada upaya untuk misalnya mengetahui bahwa dia sebenarnya saya ingin menyingkirkan seseorang itu karena dia akan membongkar sesuatu rahasia saya misalnya. Itu akan direncanakan. Nah, itu namanya kemudian disebut sebagai pembunuhan yang berencana karena memang motif yang berbeda antara seketika dan juga yang dengan perencanaan tertentu. Nah, hukumannya nanti juga beda. Kalau seketika itu, maka itu lebih tepat ke 338, jadi pembunuhan biasa, itu ancamannya 15 tahun ya paling lama. Sedangkan untuk pembunuhan yang terkait dengan terbunuhnya Brigadir Joshua ini, ya ada sudah 3-4 orang ya, 4 orang termasuk terakhir adalah Ferdi Sambo itu, pelakunya diancam dengan ini, paling tinggi adalah pidana mati, kemudian seumur hidup atau paling lama 20 tahun karena termasuk 340 itu pembunuhan berencana. Nah, kalau melihat tersangka yang lain, saya kira kok motif dari Ferdi Sambo sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu adalah kesengajaan yang direncanakan. Jadi bukan tiba-tiba muncul niat untuk membunuh karena alasan yang tiba-tiba. Itu kalau kita lihat 3 tersangka lain kan itu lebih tepat dijerat dengan 340 dan memang kenyataannya kemarin Barreskrim sudah menyatakan bahwa untuk Ferdi Sambo juga dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338. Jadi kalau misalnya lepas dari pasal 340 ya pembunuhan berencana itu nanti akan tetap terjerat dengan pelaku pembunuhan. Ya, pelaku pembunuhan biasa 338. Tapi tadi kalau kita lihat yang sudah ditetapkan lain itu pembunuhan berencana, saya kira juga akan tetap dikaitkan dengan sebagai pelaku. Pelaku itu termasuk orang yang menyuruh itu pelaku, Mas. Jadi bukan orang yang menembak langsung. Menyuruh itu termasuk disebut sebagai pelaku. Karena sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan. Oke, baik. Berarti motif itu benar-benar penting ya, Prof. Di sangat kasus penting. Ini. Ya, betul. Prof, Ferdi Sambo ini kan tadi jenengan singgung diancam pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. 56 KUHP ya. Ini berarti memang hukuman mati ya, Prof ya? Ya jelas. Jadi jenis ancaman hukuman itu kan sebenarnya tergantung dari motif Ferdi Sambo tadi ya, kita sudah sedikit bahas tadi sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua tadi. Jika ada bukti perencanaan dalam pembunuhan tersebut, maka dia diancam dengan pidana mati seumur hidup atau tadi paling lama 20 tahun penjara. Namun jika tidak ada bukti perencanaan, maka dia akan dikenakan tadi hanya pembunuhan biasa, yaitu ancaman paling lama 15 tahun. Karena ini juga pelakunya seorang aparat penegak hukum, itu nanti bisa diperberat, Mas. Ada tambahan tersendiri. Iya. Misalnya saya kira sampai 1/3 atau berapa. Jadi ada tambahan kalau pelaku kejahatan adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, namun tadi saya jelaskan, jika tersangka lainnya itu sudah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu 340, maka kemungkinan besar tadi Ferdi Sambo akan diancam pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Oke, baik. Prof, menariknya itu saya tuh baca berita tentang Ferdi Sambo itu dan nemu artikel di Tribun, Prof. Nah, judulnya itu apa hubungan Ferdi Sambo dengan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Nah, ini ada banyak pengaitan di situ. Ternyata memang beliau pada saat KM50 itu sebagai Kadipropam itu ya kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, apa pandangan Prof. Suteki terkait dengan Ferdi Sambo yang ini dikaitkan dengan keterlibatan di kasus KM50? Terlebih kemarin saya di WA, mungkin jenengan sudah nerima ya WA,
Ya, terkait dengan Habib Rizik gitu loh. Betul. Nah, Ya. gimana Prof pandangan jenengan? Tapi itu kan tidak bisa disebarkan. Iya. Jadi konsumsi internal lah itu ya. Nanti kalau disebarkan bisa heboh itu. Ya sudah banyak ya Mas ya, pernyataan-pernyataan ya tweet dan seterusnya di berbagai media sosial itu yang menyatakan dari Duren 3 ke KM 50. Oke. Berarti kalau mau mengaitkan ya, namanya kemarin kita sebut namanya Zurechnungsprinsip ya. Jadi hubungan pengaitan itu sangat mungkin dan memang dalam bidang hukum itu tidak selalu ya hubungan itu cause and effect ya atau sebab akibat, tetapi juga bisa hubungan Zurechnungsprinsip atau hubungan pengaitan. Kita memang tahu persis ya di situ ketika kasus KM 50 FPI itu terjadi itu sekitar bulan Desember ya Mas ya, Desember 2020 ya. Itu Ferdi Sambo berada di posisi Kadif Propam. Nah, ketika menangani KM 50 itu, Irjen Ferdi Sambo mengerahkan sekitar 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Nah, dia menegaskan keterlibatan ini, persoalan adanya keterlibatan di divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI. Bukan karena ini, jadi bukan karena indikasi pelanggaran. Nah, ini kan jadi juga terkait dengan etik juga kan? Etik, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Nah ini maka kalau perkap ini berarti kan arahnya ke kode etik. Nah hasilnya apa? Kasus KM 50 itu berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa itu namanya lepas. Jadi lepas dari segala tuntutan. Kan itu. Jadi kedua terdakwa itu kemudian ya dikatakan ya terbebas atau lepas dari segala tuntutan yang ada. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta selanjutnya, kedua terdakwa itu kan tidak dijatuhi hukuman karena apa? Alasan pembenaran. Yakni apa? Menembak untuk membela diri. Nah, seperti yang disampaikan juga di pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum itu, ya makanya tadi putusannya adalah lepas dari segala putusan. Nah, kalau kita pikir bagaimana kaitan antara putusan hakim dengan hasil pemeriksaan di Propam itu, kan tentu ada kaitannya. Di Propam itu menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan Perkapolri karena melakukan pembelaan yang terpaksa dan sebenarnya kan tidak ada pelanggaran di situ. Nah itu kemudian membuat apa ya? Jadi pertimbangan hakim untuk menetapkan kalau begitu putusannya kedua terdakwa ini harus dilepaskan dari segala tuntutan kan gitu. Nah kalau kita mau menghubungkan ada enggak? Nah sementara kita kan lihat fakta yang lain. Ada kemungkinan perbedaan fakta yang ditemukan misalnya antara pihak penegak hukum dengan Komnas HAM ya itu kan bareng ya pernyataannya hampir sama tapi berbeda dengan tim yang dibentuk Pak Amin Rais dan lain ya dan juga Pak Marwan Batubara ya kalau nggak salah ya namanya TP3 itu ya sekarang mana yang benar? Nah hal ini kan sampai sekarang masih bisa dikatakan misteri apalagi kemudian ada upaya untuk membersihkan ya dalam tanda kutip ya jejak itu dengan apa? Melenyapkan atau memusnahkan TKP. Ya, sekarang mana itu rest area KM 50 kan tidak ada. Sudah hilang, Prof. Ya, nah, makanya kita akan bertanya juga akhirnya adakah hubungan antara geng Ferdi Sambo itu dengan KM 50 kan gitu. Nah, kemarin di video kita kan saya ngomong juga itu bahwa ketika penanganan kasus Brigadir Joshua ini busuk, ya, saya kan kemarin mengatakan tuh ada kemungkinan, kita bisa menduga berarti penanganan kasus-kasus besar dan menyita perhatian masyarakat juga ada kemungkinan itu juga terjadi pembusukan di situ. Laras, masya Allah. Ngeri gitu. Ngeri, Prof. Prof, terakhir Prof, apa yang menurut jenengan ini masih kurang atau hilang atau bahkan luput dari perhatian masyarakat di kasus Sambo ini, Prof? Ada beberapa ya yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, yang mungkin lepas dari perhatian adalah
kemungkinan itu ada mabes dalam mabes. Nah, mabes tapi yang saya sebut kurang lebih kan mabes itu mafia besar kan. Mabesnya yang satunya markas polisi itu ya. Jadi Mabes Polri gitu ya. Nah, tadi saya sebut mabes yang pertama itu adalah mafia besar atau kita kemarin sudah menyebut sebagai CIU ya. Jadi CIU. Criminals ya in uniform. Nah ini mesti saya kira harus dilacak ini Mas. Apakah Satgasus ini termasuk mabes ini? Nah kita nggak tahu. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat dari tata kelola di organisasi kepolisian itu namanya Satgasus itu kan tidak perlu ada itu ya, tidak dikenal dalam maksudnya organisasi yang ada di dalam organisasi. Nah tapi ini kan dibentuk sejak Pak Tito Karnavian ya, kalau nggak salah itu sudah dibentuk itu. Nah, kalau iya misalnya Satgasus itu termasuk criminals in uniform itu, Presiden harus berani memerintahkan Kapolri untuk membubarkannya. Udah gitu aja. Nah, itu kan masih lepas ini, maka kita perlu ini. Kalau memang itu, misalkan jika iya begitu, maka saya katakan harus berani itu Presiden untuk membubarkan Satgasus itu. Kemudian yang kedua, ini Mas, bungkamnya DPR. Ini kemarin sempat viral juga ya pernyataan saya di PKAD itu diambil Mas Refli Harun juga di viralkan itu, bukan main itu ya. Jadi memang bungkamnya DPR itu menjadi satu keprihatinan kita, khususnya Komisi 3 ya atas kasus yang bisa dikatakan ini kasus besar. Kenapa besar? Menyita perhatian masyarakat, hampir semua lini publik itu mencermati, memperhatikan perkembangan bahkan detik demi detik untuk kasus pembunuhan Joshua ini. Karena itu dilakukan oleh koleganya sendiri. Kalau oleh penjahat itu beda lagi itu ya. Nah ini kan terindikasi sebagai pembunuhan yang berencana. Ya, kenapa DPR itu tidak melakukan taruhlah ya memanggil Kapolri dan seterusnya, itu yang saya pertanyakan. Mestinya kan Komisi 3 ya di DPR itu kan proaktif, tapi justru yang jadi fakta itu adalah Komisi 3 tidak proaktif untuk menyelesaikan kasus ini. Dan kita tahu Komisi 3 itu mitra dari kepolisian gitu. Kepolisian, betul. Ya. Yang ketiga, tagline presisi ya polisi itu tidak diterapkan oleh anak buah Kapolri. Ya, padahal Pak Kapolri kan punya tagline-nya presisi itu kan. Bahkan dalam kasus ini yang terjadi adalah sebaliknya, tidak prediktif, tidak responsif, dan tidak transparan. Nah, bahkan kalau saya katakan kemarin di awal itu kan mengarah pada apa? Upaya untuk cover up. Nah, ini ya, jadi tagline juga tidak jalan. Lalu yang keempat, ya ini yang saya pertanyakan itu mengapa istri Verdi Sambo yang mengaku dilecehkan secara seksual oleh Brigadir J itu tidak segera diperiksa dan diumumkan hasilnya. Kan sampai sekarang masih pada tanya-tanya ini apa betul toh? Ini yang belum terungkap. Salah satu motif itu mungkin akan ada di sana Mas, misalnya terkait dengan benar ada enggaknya soal pelecehan ini nyata enggak. Nah, ini penting karena akan tampak ada keterkaitannya dengan motif pelaku pembunuhan. Nah, padahal kan kalau kita lihat istri Verdi Sambo itu kan sebagai saksi kunci seperti Baradae. Kalau ini Bu Putri ini speak up gitu ya, kayak ini, kayak Baradae, wah sudah. Malah tambah gonjang-ganjing itu. Dan sampai sekarang kan tidak ada bukti itu, sampai sekarang ya belum ada bukti bahwa telah terjadi pelecehan seksual kan itu. Jadi itu yang keempat itu. Kemudian saya kira memang kemudian yang perlu diperhatikan adalah laporan yang dibuat soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J itu harus ditindaklanjuti. Karena jika pada akhirnya terungkap bahwa tidak ada pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati itu, maka Bu Putri ini bisa terjerat oleh pasal laporan palsu loh Mas. Bahkan apa? Bisa namanya pencemaran nama baik atas orang yang sudah meninggal. Joshua. Nah ini harus siap-siap ini untuk dituntut di muka pengadilan berdasarkan pasal 220 KUHP dan pasal 320
KUHP. Jadi misalnya kalau di pasal 220 disebutkan begini, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau ini laporan palsu, kena ini. Luar biasa, ya. Soal pencemaran mumet ya, Prof ya. Oh iya, apalagi ini ada lagi namanya pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Ini diatur di pasal 310. Ini yang mungkin masih luput ya dari perhatian kita. Iya, betul. Ada 4 hal itu yang saya kira kita juga perlu dorong lagi supaya kasus ini benar-benar tuntas ya untuk dibuka kepada publik. Oke, baik. Menarik, Prof ya. Oke, terima kasih Prof Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sisi pertanyaan keempat di kasus Irjen Verdi Sambo yang sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka. Tadi bahasan-bahasan yang cukup menarik ya, yang publik juga harus tercerahkan. Ya, terima kasih Prof Suteki. Dan terima kasih juga Puan dan Tuan, tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel kami ya, karena kita akan selalu mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.